Tribuners, jumpa lagi dengan saya Ocha Alim. Nah, ayo kita intip yuk. Apa yang teman-teman Tribun Timur muat di edisi cetak Tribun Timur Sabtu 8 Agustus 2020. Ayo kita sama-sama ya. Kakak Aksa. Besok apa ya diangkat ini? Besok tentu banyak berita menarik. Apa itu? Di Tribun Timur. Untuk politik, tadi dikonfirmasi Pemprov Sulsel terkait kan ini banyak petahana, ada sekitaran 16 petahana bupati, wakil bupati maju pilkada 2020. Ya. Nah, untuk mengisi kekosongan itu tentu harus ada pejabat yang mengisi sebagai pejabat sementara. Banyak daerah itu seperti misal Goa yang bupati, wakil bupatinya maju, Selayar, Sopeng maju, tapi kan sendiri Pak Bupati baru, tapi ada wakilnya kalau baru. Ya mungkin ada sekitaran 7-8 daerah yang harus diisi PJS. Kalau kita lihat dari prediksi petahana yang maju, siapa saja, bagaimana prosesnya, simak besok. Nah, ini malam juga masih terkait politik. Kita belum selesai nih Pak Ocha. Kenapa itu? Ada dulu tunggu kabar dari Jakarta, ini musda di Jakarta masih berlangsung. Pokoknya ditunggu sampai ada hasilnya malam ini untuk kita kabarkan. Malam ini di edisi online maupun besok pagi di rumah pembaca edisi cetak kita. Simak selengkapnya. Untuk selanjutnya bisa tanya-tanya bos lagi untuk berita-berita hal bangsa. Thank you. Udin, besok apa ya diangkat ini? Jadi besok itu kita bahas salah satu. Jadi tadi itu di Masjid 99 Kuba digelar salat Jumat berjamaah perdana. Kapan? Tadi. Oh, tadi. Digalakkan oleh tim Kaukus 99. Tim Kaukus ini gerakan sejumlah masyarakat untuk menggalang dana dan menuntaskan pembangunan Masjid Kaukus. Ini di luar dari kegiatan Pemprov. Hanya saja Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah agak kecewa dengan kegiatan itu karena salah satu penyebab faktor utamanya adalah bangunan belum layak dipakai. Tempat wudhu belum ada, toilet belum ada, kotor, dan struktur bangunan memang belum rampung. Selain itu kita juga bahas soal dana SMPN 6 Makassar yang memboyong 428 tablet yang akan dibagikan kepada siswa baru. Sisanya dibagikan kepada kelas 2 dan 3. Tablet itu dibeli menggunakan dana BOS langsung dari kementerian. Totalnya 800 juta khusus untuk pembelian perangkat lunak. Jadi selain tablet ada komputer dan perlengkapan lainnya. Oke, terima kasih Kakak Udin. Jadi, apa yang lagi dikerja sekarang ini? Siap, Pak Presiden. The next man. Iya, Sekarang sekarang saya lagi mau ngupload berita soal perkembangan Musda ke-10 Partai Golkar yang digelar di Hotel Sultan Jakarta. Iya. Malam ini kan adalah penentuan siapa pengganti Nurdin Halid. Dan sekarang lagi berhembus kabar bahwa nanti akan aklamasi dan yang akan terpilih adalah Topan Power, Ketua Wali Kota Parepare sekaligus Ketua Golkar Parepare. Gitu.
Oh gitu, itu arahnya ke situ. Iya, kita upload ini pantau perkembangan bertanya dari Jakarta. Kita kan ada reporter ke sana, reporter politik ditugaskan di arena Musda. Partai Golkar. Terus selain berita tentang Golkar, apa lagi yang di ini? Barusan upload berita soal perubahan susunan komisaris dan direksi Bosowa Korporindo. Oke. Perubahan susunan komisaris, perubahan susunan direktur, direksi dan komisaris Bosowa Korporindo. Jadi sebelumnya itu direktur utama itu Pak Sadikin Aksa, anaknya Pak Aksa, sekarang Rudianto, bukan lagi dari keluarga Aksa. Itu yang berubah di susunan direksi Bosowa Korporindo. Perubahan direksi ini terjadi di tengah upaya penyelamatan Bangku Bukopin. Selain dua berita tadi, apa lagi yang menarik? Oh, ada juga berita soal ini kemunculan penyakit baru setelah virus corona. Ada virus tick-borne. Jadi virus yang berasal dari kutu yang sekarang lagi muncul di China. Dari mana? Berasal dari apa? Berasal dari kutu. 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 Kutu apa dia? Kutu Jenisnya? Disebabkan oleh berasal dari jenis-jenisan atau jenisnya dari apa, tapi dari gigitan kutu kemudian menular dari manusia ke manusia. Jadi muncul di Cina. Cina kan epicentrum penyebaran corona di dunia itu. Dan mudah-mudahan nanti ini tidak akan jadi pandemi Mudah-mudahan. seperti corona. Oke, Kakak Edi. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Sukses selalu. Siap. Sedapnya itu kopi. Ustaz Kambi, Ini kenapa kopi nih? asli dari Toraja. Tadi dibawa oleh Ketua KPU Tanah Toraja Rizal Randa. Jadi tadi kita ngobrol politik dengan Ketua KPU Tanah Toraja dan beliau membawa kopi Toraja ini dari Toraja. Coba kasih dekat lagi Ustaz. Ini saya kasih. Jadi menemani secangkir kopi, bisa kira-kira Ustaz Kambi. Tadi wawancaranya Pak Rizal. Iya tahu keren sekali. Iya, jadi tadi pukul 22:44 saya WA Pak Rizal Randa, beliau masih di perjalanan, belum sampai di Makale, Tanah Toraja. Padahal beliau tadi tinggalkan Tribun Timur setelah ngopi sekitar pukul 17:45. Setelah dari Tribun langsung ke Toraja dan tadi 10:30 belum sampai. Katanya singgah-singgah untuk mungkin kalau ada temannya di KPU lain singgah lagi di situ. Nah, terkait Hasil ngopinya, ngobrol Iya. politiknya juga kami sajikan di Tribun Cetak besok ya. Saya kira ada yang menarik dari KPU Toraja ini sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Selatan. Itu KPU di sana mempersiapkan TPS di Toraja itu sebagai destinasi wisata pilkada pada tanggal 9 Desember nanti. Oh, keren sekali tuh. Keren. Jadi teman-teman penyelenggara pilkada di Toraja itu berharap masyarakat akan penasaran dengan tata cara pelaksanaan pilkada di pandemi corona. Karena mereka penasaran, mereka akan berbondong-bondong ke TPS untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Bagaimana caranya pilkada kalau tengah pandemi. Ini kan pengalaman baru ini, tidak pernah ada orang. Kita belum pernah melaksanakan pemilihan umum, kita belum pernah mencoblos di situasi pandemi seperti ini. Ya. Itu yang membuat teman-teman di KPU Tanah Toraja lagi memikirkan untuk mendesain TPS-nya menjadi tempat wisata baru. Dan itu akan kita sajikan secara berseri di Tribun Cetak. Apalagi yang menarik?
lainnya itu saya kira drama Musda Golkar. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi seperti yang selama ini diprediksikan bahwa ada dua kandidat yang akan bersaing ketat antara Pak Taufan Pawe dengan Pak Supriyansa. Malam ini ternyata terjawab bahwa Pak Taufan Pawe lah yang akhirnya menggantikan Pak Nurdin Halid sebagai ketua Golkar Sulsel. Bagaimana caranya Pak Taufan Pawe terpilih secara aklamasi? Seperti apa drama-drama yang terjadi? Kenapa Supriyansa tiba-tiba misalnya bukan dia yang seperti yang diprediksikan selama ini? Bagaimana dengan Pak Samsudin Hamid Bupati Pangkep? Bagaimana dengan KBKD? Silahkan dibaca di Tribun Timur Cetak edisi Sabtu 8 Agustus 2020. Tanggal 8 bulan 8 2020. Nah, itu tadi ulasan beberapa dari redaktur kita, penanggung jawab halaman Tribun Timur untuk besok. Selengkapnya kita lihat ya fisiknya besok Tribun Timur. Dah.